jika terjadi 5 perkara di kalian semuanya yang sangat berbahaya, 5 perkara yang benar-benar ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kemudian Nabi menyatakan, aku berharap kepada Allah untuk kalian dilindungi daripada 5 perkara ini, atau aku berharap semoga kalian tidak menemui 5 perkara ini. Mari kita koreksi zaman kita sekarang. Apakah 5 perkara ini terjadi atau tidak? Dan ini adalah bukan karangan, tapi ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jangan rame, ibu. Yang rame saya doakan suaminya kawin lagi. Enggak jadi. Mudah-mudahan tetap setia suaminya sama ibu, biar enggak tambah rame. Saya ulangi lagi, bagaimana kalian semuanya jika terjadi pada kalian 5 perkara yang berbahaya, dan aku berlindung kepada Allah semoga tidak terjadi pada kalian atau kalian tidak menemui zaman itu. Yang pertama, ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qat wa amila biha alaniyatan illa dhahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim. Kata Nabi, tidak bermunculan perzinaan pada kalian, bebas melaksanakan perzinaan, tidak ada hukum yang menjerat orang yang berzina, malah kawin ada hukum yang menjerat kalau nggak ada suratnya. Zina nggak pakai surat, tapi tidak ada hukum yang menjerat. Perzinaan, pelacuran bebas di mana-mana, di jalan-jalan menawarkan diri. Bahkan kadang-kadang masih belasan tahun mereka bergabung dengan kelompok pang, mengadakan seks bebas. Perzinaan yang terjadi ada di situs-situs di internet yang bisa dilihat bahkan oleh anak kecil. Kaifa antum ma dhaharatil fahishatu fi qaumin qad wa amila bi alaniyatan. Tidak nampak perzinaan pada satu kaum dan dilakukan itu dengan terang-terangan, illa dhahara fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim, kecuali akan muncul dan nampak di situ ta'un, penyakit yang banyak membuat kematian, dan akan nampak penyakit-penyakit yang belum pernah terjadi pada masa lalu mereka. Terjadi atau tidak? Terjadi atau tidak? Kalau dibiarkan perzinaan merajalela, bebas, maka itulah janji yang telah dikatakan oleh Nabi, akan terjadi banyak penyakit. Tidak cukup dengan masker, saudara. Tidak cukup dengan vaksin, saudara. Tidak cukup dengan membersihkan tangan, saudara. Kalau anda kepingin diangkat ini penyakit oleh Allah, berantas perzinaan. Tutup tempat-tempat pelacuran. Tutup semua situs-situs yang di situ ada perbuatan zina. Maka insya Allah akan diangkat bahlaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, enggak cukup, saudara. Dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhaharatil fahishatu fihim illa fasyafihimul maut." Tidak terjadi pada satu kaum perzinaan dengan bebas, kecuali banyak kematian ada di kaum tadi itu. Sekarang corona keluar vaksinnya,
Sebentar lagi kalau zinanya tetap bebas akan datang koroni, saudara. Akan datang koronu nantinya. Karena itu, ayo kita ikuti ajaran Nabi ini. Larang perzinahan, berantas perzinahan, ajak mereka yang berzina, pelacur-pelacur untuk tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin insyaallah daerah kita aman daripada penyakit. Keluarga kita aman daripada penyakit, lingkungan kita aman daripada penyakit. Nah, yang kedua, wa ma mana'a qaumun az-zakata illa muni'u al-qatra minas sama' walaula al-bahaim lam yumtaru. Wa ma mana'a qaumun az-zakah, tidaklah mencegah satu kaum daripada zakat hartanya. Yang kaya-kaya tidak peduli dengan zakat, takut pajak tapi dia tidak mengeluarkan zakat. Pajak dibayar, zakat nggak mau ngeluarin, kecuali mereka akan tidak mendapatkan tetesan air hujan. Kalaupun ada hujan, banjir, saudara. Kadang-kadang tidak ada hujan, bandang banjirnya yang datang, saudara. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada binatang-binatang, tidak mereka dikasih hujan sama sekali. Masih turun hujan bukan karena manusia yang hidup, saudara, karena mereka tidak mengeluarkan zakat. Yang kaya-kaya membiarkan orang miskin dalam keadaan mereka sengsara. Allah menurunkan hujan hanya karena binatang-binatang yang mereka tadi itu perlu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, nggak peduli. Kadang-kadang keluarga melarat nggak dibantu. Kadang-kadang saudara sendiri yang serahim, saudara, membutuhkan bantuan nggak dibantu. Tetangga yang membutuhkan bantuan tidak dibantu. Summum bukmun umyun, buta tuli bisu kalau urusan harta. Kalau urusan komentar banyak, saudara, tapi mengeluarkan duit kadang-kadang masya Allah bakhil. Al jannatu darul askhya, surga itu tempatnya orang yang loman, orang yang dermawan, yang kikir-kikir tempatnya di neraka. Awas, hati-hati orang yang kikir. Karena itu bagi yang punya harta, pedulilah dengan fuqara wal masakin, karena itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ma khabasa qaumun al-mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil maunah wa jawri sultan alaihim. Wa ma bakhasa, tidak ada yang melakukan kecurangan. Kalau sudah demikian, itu yang terjadi pada satu kaum dan mereka menjadikan itu adalah satu keahlian. Cerdas dengan menipu, dia mendapatkan keuntungan besar, maka kaum itu akan disiksa oleh Allah dengan 3. Pertama, as-sinin, paceklik. Paceklik, kalau bahasa sekarang paceklik itu bukan kemarau, gagal panen. Dalam hadis yang sahih Nabi menyatakan, laisas sanatu alla tumtaru bal tumtaru wa tumtaru wa lam tumbitul ardu syai'a. Bukanlah paceklik itu karena enggak ada hujan kering kelontang, bukan. Banyak hujan terus tapi bumi tidak mengeluarkan hasil apa-apa. Weh, bibitnya unggul, sawahnya subur, gagal panen. Kenapa? Didahului tikus.
didahului wereng, datang banjir, hancur panennya, gagal panen. Kenapa? Karena pinter nipu. Karena semuanya penipuan ada di mana-mana, di pasar, di toko, di mana-mana banyak penipuan, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, disiksa oleh Allah syiddatul maunah, biaya yang sangat tinggi. Listrik naik, air naik, semuanya dipajak. Entar lagi ngidu dipajak, ngentut dipajak sampean. Biaya yang tinggi. Kenapa? Karena banyak yang bekerja tapi menipu, merugikan orang lain, bukan hanya keuntungan pribadi, walaupun dengan merugikan yang lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajawri sultan alaihim, akan dimunculkan nanti pemimpin-pemimpin yang zalim, yang akan menekan, yang akan memaksa, yang akan menindas daripada rakyat nantinya. Kenapa? Karena rakyatnya banyak yang menipu, saudara. Pikir apa ini sudah benar apa enggak Nabi ini? Yang ketiga ini. Yang keempat, wa ma hakama umara'uhum bighairi ma anzalallah illa sullita alaihim aduwuhum wastafgadu ma fi aidihim. Tidak ada pejabat-pejabat pemerintah yang menghukum dengan tanpa hukum Allah, menghukum dengan selain hukum Allah yang dibawa oleh Nabi, nggak dipakai. Kecuali yang akan menguasai mereka adalah musuh mereka dan akan merampas harta mereka nantinya. Tambang milik siapa? Milik orang asing. Hutan milik siapa? Milik orang asing. Semuanya milik orang asing, dirampas. Kenapa? Karena mereka tidak pernah peduli dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Habis, Anda nggak punya apa-apa. Kenapa? Nggak peduli dengan hukum Allah. Undang-undang lebih daripada Al-Qur'anul Karim sekarang, saudara. Ini bukan ana yang bicara. Anda lihat di riwayat Baihaqi itu. Yang kelima, wa ma attalul qur'ana was sunnah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Tidak ada manusia ini sudah mentaktil, tidak menggunakan lagi Al-Quran dan hadis. Tidak ada lagi yang baca Quran, perempuan-perempuan diperintahkan nutup auratnya, dibuka auratnya. Nggak ada lagi yang peduli dengan sunnah. Kantongnya umat Islam bukan siwak tapi rokok dalamnya. Maulid pun sama rokokan. Misal nih, tidak ada lagi yang menggunakan Al-Quran dan hadis kecuali kehancuran akan terjadi di antara mereka. Golongan dengan golongan tabrakan, organisasi dengan organisasi tawuran, seperti anak kecil lagi. Kehancuran umat Islam bukan karena orang Yahudi dan Nasara, tapi sesama umat Islam. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Sallu ala Muhammad. Ini semuanya, saudara, kehancuran yang ada semuanya ini adalah karena ulah daripada kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apa yang terjadi daripada musibah yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian sendiri. Itu pun masih banyak dimaafkan oleh Allah. Itu pun banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya musibah, ngerasa nggak banyak musibah? Ngerasa nggak ente kalau banyak musibah nih?
Musibah itu berdatangan silih berganti kepada kita. Pada hakikatnya Allah memperingatkan kepada kita. Allah itu ngingetkan, negor Pak, negor Bu kepada kita. Kembali ke ajaran Allah. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Aku rasakan kepada mereka adab yang ringan. Ini bukan adab besar kalau dibandingkan adab neraka. Ini bukan banjir yang besar kalau dibandingkan banjirnya Nabi Nuh. Ini bukan adab yang besar, angin yang besar kalau dibandingkan anginnya Nabi Hud. Ini bukan besar, ini adab yang kecil. Untuk apa? La'allahum yarji'un, untuk mereka kembali lagi ke Allah. Kembali lagi ke Allah. Tobat, ulamanya tobat, umaroknya tobat, habaibnya tobat, orang awam tobat, pedagang tobat, koreksi. Akui kesalahan kepada Allah, baru akan berubah, saudara. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu merubah yang asalnya nikmat, yang asalnya akur, yang asalnya tentrem menjadi kacau balau seperti sekarang ini. Itu karena ulah kamu sendiri yang berubah. Karena itu koreksi. Masya Allah. Salah satu muridnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, namanya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih, yang disebut Allamatud Dunya. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bil-Faqih ini ulama, aulia, kutub, komplit sudah. Aneh, orang yang diambil berkahnya ada di mana-mana. Saat itu Al-Habib Abdurrahman seketika ditangkap Pak sama pemerintah, disiksa, dipenjara. Wih, kaget orang-orang. Setelah dikeluarkan, orang-orang mencaci, menghina, melaknat daripada pejabat saat itu. Kata Habib Abdurrahman, bukan. Dia zalim Habib. Dia telah menyiksa, memenjarakan Anda. Aku yang zalim, bukan dia. Loh, apa salah Anda? Masya Allah, salahku adalah aku punya pelayan, belum pernah aku tanya kepada dia udah sholat apa belum. Udah sholat atau belum. Hada taslitum minallah bisabab taksirina fi haqqih. Inilah semuanya akhirnya mereka bisa menyiksa aku karena aku sembrono terhadap haknya Allah. Saya mau tanya, sampean pernah tanya sama istri, sholat apa enggak? Istri tanya, sudah sholat Mas. Anak-anaknya pernah ditanya, sudah sholat. Pegawai-pegawainya sudah ditanya, sudah sholat? Enggak, sudah makan. Yang ditanya, udah makan Mas? Udah makan. Sapi istri suami ente. Anaknya juga udah makan. Sholatnya nggak ada yang tanya. Sudah baca Quran, sudah baca rotib, nggak ada. Udah qiyamul lail, nggak ada. Nggak peduli. Seakan-akan sholat itu adalah hal yang tidak berguna. Biasa aja kehilangan sholat. Yang penting jangan kehilangan duit. Kehilangan rokok ada dicari, kehilangan sholat nggak pernah nyari. Lah kalau sudah demikian, jangan disalahkan kalau Allah negor dengan bala, saudara. Ini karena kamu tidak peduli lagi dengan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sadar atau tidak sadar? Mau sadar atau tidak sadar? Karena itu wahai umat Islam, kembali lagi ke ajaran Allah. Enggak usah kita bingung se-Indonesia dulu, dari rumah masing-masing. Ini yang hadir, kalau misalnya yang hadir 3.000 orang. Ada di rumahnya masing-masing, ayo kita kembalikan ke syariat. Putri-putrinya atau istrinya yang buka aurat, sekarang perintahkan untuk nutup aurat. Anak-anaknya yang dia tadi itu enggak sholat, sekarang perintahkan untuk sholat. Yang biasanya tidak ada hizb Quran, ayo diadakan hizb Quran ada di rumah kita masing-masing. Yang suaminya misalnya dia tadi itu subuhnya jam 8 bangun nih Bu, untuk bangun sholat berjamaah.
Kalau sudah demikian, dari 3.000 per rumah misalnya ada 3 orang, sudah 9.000 orang. Setelah itu ayo kita ajak keluarga kita yang lainnya, kakak kita, mungkin adik kita, mungkin anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Setelah itu kepada tetangga-tetangga kita. Insya Allah ketika itu semuanya kita lakukan, akan berubah keadaan kita, aman insya Allah, tentrem insya Allah Indonesia. La ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw law yusallitunallahu 'alaikum syirarakum thumma tad'u rabbakum fala yastajibu lakum atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kamu akan mendapatkan perlindungan Allah. Jika tidak, Allah akan jadikan pemimpin-pemimpin kamu adalah penjahat-penjahat. Kalau sudah demikian, tsumma tad'u, kemudian kamu berdoa. Ada menyatakan berdoa enggak diterima doa kamu. Mau ngadakan manakib, mau ngadakan tawasul, enggak diterima. Kenapa? Karena mereka sudah menguasai kalian semuanya. Ada menyatakan tsumma tad'u, berdakwah. Kemudian kalian berdakwah, ngajak pejabatnya untuk kembali ke ajaran Allah, enggak diterima. Dakwahnya ulama enggak diterima, dakwahnya kiai enggak diterima. Kenapa? Karena tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka hanyut dalam politik semuanya, saudara. Karena itu ayo kita negakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kita mulai pada keluarga kita masing-masing, kita mulai pada anak-anak kita masing-masing, kita mulai pada istri-istri kita masing-masing, kita mulai nanti kepada pegawai-pegawai kita masing-masing. Dengan demikian insya Allah kita semuanya akan dikembalikan kepada kemakmuran kita, kesejahteraan kita. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, ayo kita semuanya umat Islam jangan ada permusuhan di antara kita. Setiap umat Islam yang mengucapkan la ilaha illallah adalah saudara kita. Musuh kita satu. Sepakat, musuh kita satu. Apa? Setan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Jangan pernah menjadikan sesama muslim adalah musuh. Mau dari golongan mana? Mau dari organisasi mana? Mau dari suku mana? Enggak Arab, enggak Jawa, enggak Cina, semua siapapun umat Islam adalah saudara. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau FPI, mau apapun semuanya, semua adalah saudara. Maka kita jangan mau diadu domba oleh setan. Kita harus bersatu untuk memusuhi setan. Siap musuh sang setan? Siap bersatu sesama muslim? Karena itu jangan ada lagi yang saling membenci di antara kita. Jangan ada lagi yang saling memusuhi di antara kita. Jangan lagi ada yang saling mencaci di antara kita. Kita adalah disaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang yang beriman itu adalah bersaudara, bukan karena rahim, tapi bersaudara karena iman, bersaudara karena Islam. Mudah-mudahan insya Allah Allah mencabut kebencian di hati kita, dijadikan kita umat yang bersaudara, umat yang saling menghormati, umat yang saling menyayangi. Mudah-mudahan yang maksiat di antara kita Allah bukakan pintu tobat bagi mereka, dijadikan mereka orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan yang taat di antara kita mudah-mudahan tetap istiqamah sampai akhir hayat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir ada di majlis ini dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmah, dan mudah-mudahan insyaallah yang semua hadir majlis ini dipandang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti Nabi mengenal kita, memberikan syafaat kepada kita, dan mudah-mudahan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid juga memandang kita, dan nanti insyaallah Al-Habib Saleh yang akan mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad, dan insyaallah kita semuanya dalam golongan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.